ada di laci atau di bagian kolom meja. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sekarang teman-teman kita mengalami kegiatan pada pagi ini sudah masing-masing sudah mulai. Untuk hari ini siapa yang tidak berangkat? Semuanya berangkat, alhamdulillah. Semoga semuanya selalu mendapatkan kesehatan dan semangat. Baik, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ya. Masa sih? Coba Ibu cek dulu kefokusan kalian. Kira-kira di sini ada gambar apa saja? Ayam. Ayam dan ada gambar. Ikuti apa yang ibu katakan. Siap? Ya. Ayam. Ayam. Bebek. Ayam, bebek. Ada berapa ayam? Masih. Tadi mengajukan berapa angkanya? Ya, berarti kurang fokus. Nah, clue-nya diingatkan ya. Ikuti apa yang ibu katakan. Ayam. Bebek. Ayam. Bebek, ayam. Bebek, ayam. Ada berapa bebek? Ada 10 bebek. Ditambah 1. Sama dengan berapa? Semuanya fokus. Ya, coba. Kita mengingat bersama apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pengertian itu. Ya, betul. Tentang pengertian teks biografi. Apa pengertian teks biografi? Berisi tentang perjalanan seseorang. Ya, berisi tentang perjalanan hidup seseorang tokoh. Betul sekali. Nah, di dalam teks biografi itu ada data-datanya juga atau tidak? Ya. Apa saja datanya? Latar belakang, nama, kemudian tanggal lahir, perjalanan hidup, pengalaman, pendidikan, dan lain sebagainya. Betul, benar sekali. Semuanya masih ingat ya? Nah, untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar menemukan gagasan, pemikiran, dan pesan dalam teks biografi. Serta kita akan menganalisis bagaimana struktur dari teks biografi. Nah, di sini ada beberapa tokoh inspiratif. Yang pertama ada uang 100.000. Tokohnya siapa aja itu? Ya, betul. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian yang kedua, uang 5.000. Siapa ini? Ya, uang 20.000 yang lama. Siapa itu? Ya, Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir ada uang 50.000. Nah, pertanyaan ibu, kenapa di uang tersebut ada gambar tokoh pahlawan? Ya, betul sekali. Agar tidak lupa dengan jasa para pahlawan. Tepat. Kemudian, ada yang ingin berpendapat lagi? Ya, agar kita selalu ingat kepada pahlawan karena kita setiap hari kan membutuhkan uang. Ya, tepat sekali. Bagaimana, Mas? Untuk menghargai jasa pahlawan. Satu siswa lagi, silakan. Karena uang itu bernilai dan berharga sama seperti pahlawan kita berharga. Ya. Kemaskulan itu sangat berharga dan bernilai seperti pahlawan yang ada di dalam mata uang. Nah, kalau ibu punya uang 100.000 dengan kertas, kalian lebih memilih mana? 100.000 atau kertas? 100.000. Benar ya, 100.000. Ya, yakin ya. Kalau uang 100.000-nya ibu taruh di lantai, kalian memilih 100.000 atau kertas? 100.000. Oke,
kita. Kalau kita bernilai dan berharga, mau diinjak-injak, mau dihujat bagaimanapun, kita akan tetap bernilai dan berharga dan diinginkan oleh banyak orang. Nah, oleh karena itu, motivasi hari ini yaitu walaupun kalian diterpa masalah hingga sampai ke titik terendah, tetaplah menjadi orang yang bermanfaat dan nilainya tidak akan pernah berkurang sama sekali. Jadi pesan ibu, bagaimanapun masalah yang kalian hadapi, tolong tetaplah menjadi seseorang yang bermanfaat dan jangan pernah putus. Untuk mengetahui pemahaman kalian mengenai teks geografi, silakan kalian mengerjakan tes berikut ini dalam waktu 4 menit. Silakan kalian scan barcode yang sudah ibu tampilkan di depan. Ternyata masih ada beberapa yang nilainya tidak apa. Kita akan belajar bersama mengenai bagaimana cara mencari gagasan, pemikiran, pesan, dan struktur dalam teks geografi. Ibu ingin tahu pengalaman kalian. Apakah kalian pernah membaca atau memirsa video tentang teks geografi seseorang? Nah, geografinya siapa? Silakan acungkan tangan. Siapa yang Ki Hajar Dewantara. Kemudian apa pesan-pesan yang kamu dapatkan setelah membaca biografi tersebut? Satu-satu dari tokoh tersebut yaitu kita harus senang dalam belajar. Tangan. Seperti kita tahu bersama ya bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh Bapak Pendidikan Indonesia. Nah, selain Ki Hajar Dewantara, ada yang pernah membaca teks biografi lainnya? Siapa? Ya? R.A. Kartini. Ya. Kemudian pesan-pesan apa yang kamu dapatkan setelah membaca teks biografi? Ya, betul. Tepuk tangan. Ini dengan membaca R.A. Kartini kita belajar bahwa ternyata laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama dalam berkarya, dalam belajar, dalam bekerja dan sebagainya. Sehingga kalian tidak boleh membedakan antara laki-laki dengan perempuan karena sejatinya mereka memiliki kesetaraan dalam melakukan berbagai hal yang sama. Siap? Bisa? Nah, ibu memiliki satu tayangan video. Silakan kalian lihat, kalian bisa dengan seksama, kemudian tentukan apa pesan yang kalian temukan dalam video ini. dan Suli. Ia meninggalkan jejak sebagai simbol perlawanan, pahlawan kemerdekaan. Ia sosok yang wajahnya akan selalu melekat pada diri Indonesia, dan itu saja hati kita semua. Nah, dari tayangan video tersebut, apa pesan-pesan yang kalian dapatkan? Silakan. Pesan yang terkandung dalam video tersebut Jangan pernah menyerah dari berbagai masalah. Tepuk tangan.
Ya. Jangan pernah mendengar ucapan orang yakin pada diri. Ada lagi? Silakan. Kita harus memiliki cita-cita yang tinggi dan cinta tanah. Ada lagi? Silakan. Sudah cukup semuanya? Oke. Ada satu lagi pesan yang bisa kalian temukan dari video ini, yaitu ketika ada orang yang sedang kesulitan, bantulah orang itu dengan bantuan moral ataupun bantuan apapun yang bisa kalian lakukan. Seperti yang dilakukan oleh istri Soekarno yang selalu memberikan dukungan moral kepada suaminya yang sedang ada di dalam penjara. Ya, siapapun orangnya, baik teman kalian, keluarga kalian, ataupun sahabat kalian, ataupun orang yang ada di pinggir jalan, ketika kalian melihat orang tersebut sedang kesulitan, bantulah dengan apapun yang kalian miliki. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah menentukan pikiran, gagasan, dan pesan dalam teks biografi? Ada 3 langkah. Ingat-ingat ya, ada berapa langkah? 3 langkah. Yaitu, kalian membaca teks biografi atau memilsa video biografi dengan seksama, dengan teliti, dan secara keseluruhan. Supaya apa? Supaya kalian tahu kira-kira apa sih isinya, apa pemikiran si tokoh itu, kemudian apa gagasannya, dan bagaimana nanti struktur-struktur ini. Jadi harus dibaca semua, harus ditonton semua, jangan hanya setengah atau sebagiannya saja. Paham? Baik. Langkah yang kedua, yaitu memahami struktur teks biografi. Teks biografi ini memiliki struktur atau kerangka. Ibaratnya sebuah tubuh ada kerangkanya, ada kerangka bagian kepala, badan, dan juga kerangka bagian kaki atau berat. Ya. Nah, struktur teks biografi juga memiliki kerangka. Ada 3. Yang pertama yaitu orientasi, ibaratnya kepalanya. Berisi apa? Berisi pengenalan tokoh secara umum, seperti nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat, riwayat pendidikan, keluarganya bagaimana. Nah, untuk yang kedua, kerangkanya yaitu peristiwa penting. Di dalamnya berisi apa? Berisi permasalahan hidup atau kejadian. Jika kalian ingin mencari isi, gagasan, pemikiran seorang tokoh, berarti ada di struktur bagian mana? Bagian mana? Yang keras? Ya, peristiwa penting. Di bagian atas itu hanya kepalanya saja, hanya orientasi. Tapi yang di bagian kedua yaitu peristiwa penting. Jadi utamanya ada di struktur nomor 2. Kemudian yang ketiga, orientasi tahap ini adalah bagian penutup, berisi tentang simpulan atau pandangan tokoh terhadap, pandangan penulis terhadap tokoh. Nah, untuk reorientasi ini bersifat opsional, boleh ada ataupun boleh tidak. Biasanya di bagian reorientasi ini berisi tentang pesan-pesan yang disampaikan penulis tentang tokoh tersebut. Namun, pesan-pesan itu bisa kalian temukan bukan hanya di reorientasi, tapi bisa juga ditemukan di bagian peristiwa penting dari perjalanan tokoh itu sebagaimana. Kemudian, yang ketiga yaitu kalian harus menelaah isi biografi. Kalian analisis bagaimana isinya. Kemudian kalian catat hal-hal penting yang terkait tentang gagasan sikap pesan dalam teks biografi itu. Dan yang ketiga, periksalah hasil pekerjaan kalian. Jika ada kesalahan, silakan diperbaiki. Di sini ada salah satu contoh teks biografi dari Sartika. Yuk, coba kita temukan gagasannya ada di bagian struktur yang mana? Iya, betul, di bagian peristiwa penting. Apa gagasan dari Sartika? Bagaimana? Pendidikan sekolah wanita. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Gagasan dari Sartika yaitu beliau
Oke, Joko Widodo ya. Kelompok 6. Joko Widodo. Joko Widodo. Silakan perhatikan instruksi dari terlebih dahulu. Yang pertama, jangan lupa kalian isi nama anggota dan kelasnya. Kemudian perhatikan petunjuk pengerjaan. Di sini terdapat dua jenis teks. Ada jenis teks video dan juga ada teks berupa naskah. Ya. Pilih salah satu, kemudian kalian scan sesuai dengan karakteristik gaya belajar kalian. Jika kalian memiliki karakteristik gaya belajar visual, silakan kalian scan bagian teks. Ya. Kemudian jika kalian memiliki gaya belajar audio visual yang suka menonton video, silakan kalian scan bagian video tersebut. Kemudian kalian bisa mencari gagasan, pikiran, kemudian pesan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar LKPD ini. Jika ada yang kesulitan, silakan bertanya kepada Wilma ya. Dapat kunjung karya ya. Perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, setiap kelompok kalian menentukan 2 anggotanya untuk menjadi duta kelompok. Nah, duta kelompok ini nantinya akan bertamu ke kelompok lain. Nah, selanjutnya anggota kelompok lainnya yang bukan menjadi duta kelompok harus berada di kelompoknya untuk menerima duta kelompok lain yang akan berkunjung dan menyajikan hasil kerjanya melalui presentasi dan tanya jawab. Kita mulai dari sekarang. Silakan berkunjung. 5 menit dari sekarang. Ya, kelompok yang mendapatkan nilai terbanyak akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Kemudian kalian memperhatikan hal-hal apa saja yang menjadi kelebihan dari kelompok. Nah, kelebihan-kelebihan tersebut silakan kalian catat dan nanti akan menjadi bahan perbaikan kelompok kalian. Siap? Oke, silakan kita panggilkan untuk kelompok yang mendapatkan bintang paling banyak. Kelompok 4, tepuk tangan. Silakan. Kenapa kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Silakan kelompok yang ingin bertanya bisa mengacungkan tangannya. Oke, kelompok 1. Jadi yang di bagian analisis struktur itu apa sih maksudnya ada orientasi? Dikatakan dalam teks biografi di atas tidak terdapat kesimpulan serta sudut pandang penulis terhadap tokoh. Bagaimana kelompok 1 sudah puas? Oke. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Tepuk tangan.
Kemudian kalian periksa kembali mana yang masih kurang dan mana yang sudah baik. Silakan diperbaiki terlebih dahulu. Ibu beri waktu sekitar 5 menit, silakan untuk diperbaiki jawabannya terlebih dahulu berdasarkan hasil evaluasi dari kelompok lain dan juga dari kelompok yang mendapatkan nilai paling tinggi. Silakan. Baik, sebelum pembelajaran ini diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana, Mas? Bagaimana cara menemukan pesan yang tersirat di dalam teks biografi? Bagaimana cara menemukan pesan yang tersirat dalam teks biografi? Bagus sekali pertanyaannya, tepuk tangan. Perlu kalian ketahui bahwa dalam teks biografi itu ada pesan yang terkandung di dalamnya. Ada 2 jenis pesan. Yang pertama tersurat dan juga yang kedua tersirat. Tersurat berarti pesan tersebut terdapat di dalam teks tersebut secara tertulis, terpampang dengan jelas. Namun jika tersirat berarti harus kalian cari terlebih dahulu, harus kalian pahami. Bagaimana caranya? Cara yang pertama yaitu kalian harus membaca teks biografi itu dengan utuh, ya. Dipahami, bukan hanya dibaca saja, tetapi harus kalian baca dengan penuh pemahaman. Kalau biografinya berupa video, berarti kalian harus memirsa video tersebut dengan seksama. Dipahami bagaimana ceritanya, bagaimana perjalanan karakter tokohnya dalam menghadapi kehidupan dan berbagai permasalahan. Kemudian yang kedua yaitu kalian harus memahami karakter si tokoh yang diceritakan dalam teks biografi. Bagaimana karakternya? Apakah karakternya baik atau sederhana, jujur dan lain sebagainya? Kalian pahami dengan baik karakter tokoh tersebut. Dan yang ketiga, coba kalian lihat pola repetisi. Apa itu pola repetisi? Ada yang tahu? Nah, pola repetisi ini adalah pola pengulangan. Biasanya ada beberapa kalimat yang diulang-ulang dalam sebuah teks. Nah, maksudnya apa berulang-ulang, Bu? Karena ingin menekankan bahwa tokoh tersebut memiliki pesan yang terkandung di dalamnya. Biasanya seperti itu di dalam teks biografi ataupun teks apapun. Ada pola repetisi atau pola pengulangan. Jadi ada satu kata atau satu kalimat yang berulang-ulang terus. Ini kata ini sudah ada di kalimat ini, kok di bawahnya lagi ada ya? Kok di bawahnya lagi ada ya? Nah, berarti itu ada maksud tertentu karena untuk menekankan suatu makna. Paham? Oke ya. Bagaimana, Mas? Sudah tahu jawabannya? Semuanya bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah paham semuanya? Selanjutnya yaitu mari kita simpulkan bersama-sama apa saja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini. Apa saja? Tentang apa tadi kita belajar tentang apa? Tentang teks biografi. Mencari apa? Struktur, kemudian gagasan, pesan juga. Nah, struktur teks biografi ada berapa? Ada 3. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, bisa semuanya ya? Ya. Kemudian cara mencari gagasannya juga ada berapa? Ada 3. Selanjutnya kita akan mengadakan refleksi pembelajaran. Ibu akan membagikan sticky note. Kemudian silakan kalian tulis jawaban dari pertanyaan yang ibu tampilkan di salin media ini di sticky note yang akan diberikan. Sudah selesai semuanya mengisi lembar refleksi?
kunjungan kelompok. Dan ternyata tidak ada yang sulit di pelajaran. Ya, ada juga ini teman kalian. Bagaimana caranya? Untuk persentasenya 90%. Nah, yang paling menyenangkan dan berkesan yaitu ketika berkelompok dan tidak ada kesulitan yang dialami selama pembelajaran. 5%. Kemudian yang paling menyenangkan yaitu ketika melakukan kunjungan ke kelompok lain dan ternyata ada hal yang masih menjadi kesulitan yaitu menentukan gagasan dalam kesulitan. Nanti akan ibu rekap dan nanti akan ibu berikan rencana tindak lanjutnya supaya siswa tersebut menjadi lebih paham ya. Baik, diperhatikan bahwa untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai analisis kaidah kebahasaan teks geografi. Oleh karena itu, Ibu harap sebelum pembelajaran itu silakan kalian belajar mandiri terlebih dahulu, dibaca buku teksnya, kemudian kalian mencari referensi lain bagaimana kaidah kebahasaan dalam teks geografi. Sebelum menutup pembelajaran ini, Ibu berpesan, dimanapun kalian berada, tolong jaga ucapan kalian, jaga sikap kalian dan tingkah laku kalian kepada siapapun, khususnya kepada orang yang lebih harus menjaga adab atau sopan santun. Ya, demikianlah pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat untuk semua. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Maaf untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa menurut semangat masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bisa lah. Assalamualaikum.